Oke, baik, kita mulai kelas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, sehat semua ya? Oke. Ya, kita mulai kelas KPK pada pagi hari ini sesuai dengan agenda ya. Mungkin kita bahas dulu sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya. Kita bahas dari tugas yang telah saudara kerjakan ya pada minggu lalu. Oke, ada yang ingin bahas dari tugas yang telah diberikan? Mungkin boleh saya, Pak. Oke, siapa lagi? Delvin, oke, silakan Delvin. Ya, Pak. Sebentar saya. Masih di disable, Pak. Oke, ya. Oke, silakan sudah. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi kemarin pertanyaan itu adalah buat flammability diagram dengan campuran bahan bakar 50% metana dan 50% etana. Dibahas dari daerah mana yang menyebabkan api seperti itu. Nah, jadi saya coba buat flammability diagramnya. Di sini saya naruh nitrogen di bawah, oksigen sama fuelnya di sebelah kanan seperti itu. Nah, pertama-tama untuk pembuatan flammability diagram ini saya itu menggambar airline-nya terlebih dahulu. Jadi airline itu yang ini, yang biru tua sedikit. Nah, ini diposisikan pada saat 79%. Jadi kalau kita tahu kan di udara asumsinya bahwa nitrogen itu sekitar 79%, sehingga digambar airline seperti ini ke bawah. Nah, dari situ kita bisa dapatkan airline-nya. Nah, kemudian kita bisa menghitung LFL dan UFL-nya. Nah, LFL-nya dan UFL-nya itu dihitung berdasarkan perumusan ini. Nah, pertama kita cari datanya terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa mole fraction-nya kan 0,5, 0,5, karena 50%, 50%. Jadi LFL-nya itu kita cari dari data aja, ini kayak udah tetap datanya. Jadi tahu LFL-nya etana 3, UFL-nya 12,4, sama metana itu biasanya diasumsikan 5 sama 15 gitu. Biasanya sih 14,9 kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, dari situ coba dihitung datanya, LFL mix-nya dapat berapa. Nanti didapatkan data LFL mix-nya itu 3,7, sedangkan UFL mix-nya itu sekitar 13,58 seperti itu. Nah, setelah didapatkan ini, maka kita gambarkan aja garisnya di sini. Nah, ini titiknya itu berdasarkan di sini nanti 13,58-an, di sini tuh berdasarkan 3,75-an gitu. Tinggal ditarik garis dari sini seperti itu ke daerah airline-nya seperti itu. Sudah tahu nih titik UFL dan titik LFL dan UFL-nya. Nah, sekarang kita coba gambarkan limiting oxygen concentration-nya seperti ini. Nah, itu kalau berdasarkan saya coba lihat di YouTube kemarin dari penjelasan dosen di Malaysia gitu,
saya coba katanya sih rumusnya seperti ini. Karena tidak ada di PPT, jadi saya coba asumsikan seperti ini rumusnya. Semoga benar. Nah, di mana Z mixture-nya itu kita setnya itu 5,5, Z-nya itu dapat dari mana? Nah, ini saya ambil dari PPT, di mana Z itu sama dengan M tambah X per 4 min Y per 2. MX-nya ini dapat dari ini perumusannya. Jadi kita kan tahu metana itu 1C, sedangkan kalau etana itu 2C-nya. Jadi C-nya nanti totalnya 3. Untuk H-nya sendiri itu kalau H metana kan 4, sedangkan kalau untuk etana kan 6, sehingga nanti totalnya 10. Dan karena nggak ada oksigennya di dalam etana dan metana nggak ada oksigennya, sehingga dianggap 0. Sehingga nanti Z mixture-nya itu sekitar 5,5 nilai value-nya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan deh kira-kira limiting oxygen concentration-nya berapa dikali dengan LFL mix-nya seperti itu. Nah, nanti didapatkan sekitar 20,625. Nah, dari situ kita coba aja gambarkan aja lagi di sini titik 20,625. Nah, di sini sekitar sini. Nah, nanti itu ditarik garisnya sampai ke bawah gitu modelnya. Ini agak salah ya. Sorry, ini harusnya agak di sini. Harusnya agak ditarik di sini. Nanti dia tarik garis sampai ke bawah harusnya. Ini maaf Pak, ternyata agak salah saya lihat gitu. Nah, ini harus ditarik garisnya sampai bawah, tapi nanti sejajar aja seperti itu. Nah, nanti sudah istilahnya nanti ini ketika di sini 20,65, berarti nanti di situ sekitar 80, tinggal 100 kurangi 20,625 aja nanti biar dapat di daerah sini berapa seperti itu. Nah, nanti didapatkan LOC-nya berapa, terus nanti sudah dapat LOC-nya, kita cari stoichiometry line-nya aja, di mana stoichiometry line-nya itu adalah Z, ini dapatkan juga dari coba dilihat, coba saya cari, katanya sih rumusnya Z per 1 tambah Z dikali 100. Jadi dikalikan dapatnya 84,62, sehingga coba ditarik garis aja hingga ke daerah sini. Nanti sekitar stoichiometric line-nya seperti itu. Nah, nanti ada airline sama stoichiometric bersinggungan sehingga ada titik di sini. Nah, nanti di sini kan ada UFLL, LFL, nanti tinggal ditarik garis. Nah, ini menjadi flammability zone-nya seperti itu. Nah, jadi sehingga didapatkan nanti flammability diagramnya seperti ini Pak, seperti itu. Untuk nomor 2-nya sih sebelum kita ke nomor 2, kita bahas dulu nomor 1 ya. Boleh Pak. Oke, UFL, LFL nempel di airline. Oke, betul. Airline kan yang biru tua kan ya, yang biru muda LOC. Iya, LOC. Oke. Kalau tadi kadang katakan kalau LOC-nya 20% ya, 20-an lah ya. Gimana Mas Elvin? Iya, benar, 20-an. Nah, kalau 20-an berarti akan ada UFL sama LFL yang di luar garis LOC. Apakah seperti itu? Coba ada gambar ya Pak. Ada nggak? Pakai annotation ya Pak. Pakai annotation ada kasih garis ya Pak. 21%. Ya. Pakai jangan pakai pakai apa? Pakai apa? Line. Biar bagus. Nah, oke. Nah, UFL tidak tercover LOC. Padahal LOC tadi apa? Limiting oxygen concentration. Nanti intinya adalah di mana oksigen itu minimum harus ada sekian. Nah, kalau UFL-nya nggak masuk, berarti kan di UFL nggak terbakar ini. Gimana kalau gitu? Nah, itu saya jujur kurang tahu Pak. Karena masih lihat di YouTube-nya itu cara buat pakai metana, terus dari metana coba diaplikasikan ke mixture Pak. Oke. Sudah tahu LOC-nya metan berapa, LOC-nya etan berapa? Saya tidak cari Pak LOC-nya metan sama etan Pak kemarin. Saya pikir soalnya ngikutin rumus ini, saya pikir nggak perlu cari data LOC-nya Pak. Oke, coba silakan saudara stop share. Ya. Terkait dengan LOC ya, ini saya share ya. Ini pakai Wikipedia aja. Saya searching LOC sudah ketemu. Ini ditunjukkan LOC untuk campuran udara ya, hidrogen air ya. Itu nitrogen atau air ya. Itu dia itu LOC metan itu 12, LOC etan 11.
Oke. Ya. Metan 12, etan 12. Kalau campuran bagaimana? Gimana yuk kalau campuran? Mungkin di rata-rata Pak. Iya, kemarin saya juga rata-rata Pak, karena nggak tahu cara nyari LOC mix-nya. Iya. Kalau misalkan di rata-rata, jadinya kan dapatnya 11,5 lah misalnya. 11,5 ya. Iya. Misalnya kalau 11,5. Kalau 11,5 itu kira-kira yang terbakar apa? Etannya. Metannya. Karena dia 12 tidak terbakar ya. Jadi cukup ambil yang terbesar. Gitu aja. Ya. Supaya dia kok kebakar semua. Gitu. Udah nangkap ya? Gimana? Nangkap Pak. Nah, tapi kalau digambarnya nanti gimana Pak itu? Ya udah pakai nilai 12% LOC-nya. Oh, terus nanti ditarik garis aja dari nitrogennya seperti itu ya Pak berarti? Iya, 12%. Jadi kadar minimum oksigen yang 11 12 ya. Kayaknya lebih enak yang 12 ya, benar yang 12 minimum ya. Jadi, ambil yang kecil paling besar. Ini antara apa antara dua? Ambil yang kecil paling besar. Kayak ambil yang besar ya, supaya dia, karena kalau ini masuk, ini juga masuk ya. Oke, 12. Berarti cukup 12 LOC-nya. Gitu. Ya. Nah, kalau LOC-nya 12, UFL sama LFL itu masuk dalam LOC. Betul nggak kira-kira? Coba saudara Delvin lagi coba. Bisa ya, Pak. Saya coba share lagi. Tadi saya masih kurang tahu sih Pak. Jadi tadi yang 12 berarti istilahnya gambar dari sini. Kalau nitrogen saya di bawah sini berarti masa gambar dari sini Pak. Narik ke atas gitu. LOC berarti kadar oksigennya 12. Nah, dari situ berarti 12 bawah. tadi. Ini tarik 12 ya Pak, bisa. Masih masuk. Ya. Ya Pak. Ya. Ini nggak geser lah intinya. Ya. Jadi kesalahan di LOC. Karena kalau pakai hitung itu ternyata ketemunya itu kayak rumus yang saudara gunakan itu rumusnya LFL. Kalau yang Z55 kali LFL itu dari mana ya? Dari YouTube Pak, enggak tahu juga dasarnya dari mana Pak sebenarnya. Jadi kurang tahu. Karena nggak tahu itu kayak gimana. Ini gini sih. Yang pasti tepat kan UFL LFL. Ya, UFL LFL. Kalau LOC itu nggak masuk UFL itu nggak tahu nggak bakar. Dia harus masuk range-nya. LFL sama UFL ini masuk dalam range-nya LOC. Ya. Range-nya LOC. Oke. Ya, 12. Oke. Misalnya dapat pertanyaan lagi. Nah, kemudian dari titik, ini kan dari perpotongan LOC dan stoikiometrik dapat itu ya, dapat titik. Dari titik itu dihubungkan ke UFL, dari titik itu ke LFL, ketemu flammability zone-nya. Ya. Oke, jadi LOC-nya ini masih salah. Kemudian coba saya cek stoikiometrik lainnya gimana itu. Siapa yang tahu stoikiometrik lainnya gimana ngitungnya? Itu saya juga kurang tahu Pak, apakah ini benar juga rumusnya atau tidak. Gini aja, pakai basis saja. Coba saya share screen. Stoikiometrik line, ya. Jadi dikatakan kita punya setengah mol berapa? C4 deh, C4. Ini stoikiometrik reaction-nya. Berarti berapa ini? C-nya 5
Ini 2. Sampai 2 Pak DO-nya. Ini 2. Ya. Berarti C4 sama oksigen 1:2. Oke, betul ya? Berarti ini 1 mol, ini harus butuh 2 mol. Setuju? Iya, Pak. Oke. Yang C2H6, ini etannya. Ini berapa? Berapa itu? 7 4 per 2. 7 per 2. 7 per 2. Nah, berarti dia 1 molnya 7 per 2 mol. Oke, ini kan berarti apa? Fuel berapa mol? Kalau total 2 mol. 2 mol. Oksigen berapa mol? 5,5 mol. Enggak, tambah 2. Berapa ini? 11 per 2. 11 per 2 ya, 5,5 mol ya berarti. Nah, berarti rasio stoikiometrik itu adalah fuelnya, rasio fuel terhadap oksigennya itu adalah 2/5,5. Itu rasionya ya. Oke. Ini kalau digambar gimana? Ada yang tahu kalau digambar gimana? Coba gimana Mas Kelvin? Rasio ini digambar. Masih kurang tahu juga, Pak. Kira-kira aja. Gimana? Ada ide nggak? Gimana gambar rasio fuel oksigen itu tadi per 2 mol fuel dengan ini pokoknya 50% dia, 50% tadi ya. Ya kan ya, satu kan sama ya. Itu butuh 5,5 mol oksigen. Oke. Atau per 1 molnya butuh berapa ini? 275. 275. Ya. Gimana, bisa nggak menggambarkan ini ke garisnya? Mbak, saya skip lagi tadi. Silakan saya skip lagi. Mas Kelvin. Baik, Pak. Tapi saya tidak tahu sih, Pak, gimana. Jadi kita dapatkan apa? Fuelnya? 2,2 ya? 1/2,75. Oke. Antara fuel dan oksigennya. Berarti dari sini pokoknya kan ya. Ya udah dibuat. Ada kan dalam bentuk perbandingan. Kalau dibuat dalam bentuk fraksi, gimana? Ya sudah. Berarti ini saya annotate ya. Bisa nggak ya annotate? Ini. Oh, udah enable, Pak. Oke. Nah, berarti ini kan fuel banding air, bukan air, oksigen. Banding oksigen itu 1/2,75 ya. Ini bener ya. Berarti apa? Kalau di fraksi berarti apa? Fraksi fuel apa? 1 per total 375 fraksi oksigen berapa? 2,75 per 3,75. Nanti hitung Pak, ini berapa? Berapa persen? Belum persen langsung sih ya. Dikali 100. 73-an. Oke, 73. Jadi ini cukup guys. Koma lah masih ya. Koma nggak tahu lah. Ya tadi juga gini. Ya. Ini udah garis dari sini ke nol lah. Seperti itu. Oke.
Baik, Pak. Gampang kan ya? Gampang sebenarnya. Kalau udah tahu Kira-kira gampang. ya kalau kan ini adalah saudara paham itunya aja, stoichiometric lines. Oke, nanti silakan direvisi ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Ingin bertanya, Pak. Oke, Berarti berapapun konsentrasi dari fuelnya itu mau 50, mau 50, mau 75, 25 itu LOC-nya dianggap yang terbesar ya, Pak ya? Iya, supaya yang kecil ikut terbakar juga. Oke, baik, Pak. Karena kalau ikut yang kecil, yang besar nggak ikut terbakar. Kan dia kan kurang dia kapasitas oksigen. Baik, Setuju? Iya, Pak. Heeh. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, Ya, silakan. untuk mencari upper limit oksigen itu yang di sebelah kiri itu perlu nggak sih Pak? Atau hanya ditarik garis saja sesuai sama UFL-nya? Upper limit, UFL lah maksudnya. Upper limit tapi yang nyentuh aksisnya oksigen Pak. Upper, oke coba silakan ditunjukkan. Saya juga bingung. Upper Oke. limit sebelah mana? Jadi di ininya Pak, titik ini sama titik ini. Oh, itunya. Ya boleh. Langsung ditarik dari, Tapi sebenarnya kan ini diperoleh dari titik perpotongan ini kan. Dari LOC ke UFL ketemu UFLO2 ya. Maksudnya yang ini ya, yang upper limit yang ini atasnya. Ya, boleh nggak? Itu betul kok, nggak masalah itu. Ini maksudnya apabila dia oksigen murni, jadi bukan apa namanya tidak ada nitrogennya ya. Jadi seperti itu. berarti Pak, untuk ini langsung ditarik garis aja atau perlu dicari juga Pak? Karena ada juga untuk UFL yang di oksigen murni itu. Oh gitu ada ya UFL, LFL oksigen murni. Yang Soalnya UFL, LFL di data itu biasanya di dalam udara, in air. LFL sama UFL itu biasanya terhadap udara. Oleh karena itu kenapa kok kita naruh UFL dan LFL-nya di garis airline. Kalau saudara dapatnya itu di oksigen murni, berarti ya di oksigen line. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk ini Pak, satu lagi untuk nentuin ini beloknya itu gimana Pak? Oke. Ya, beloknya ya. Ya, kadang itu ada beberapa titik itu, titik perpotongan ini ya antara LOC antara LOC dengan stoichiometric LFL itu nggak pas ya. Coba kita lihat di pekerjaannya Pak Juari. Saya stop share Pak. Ya, silakan. Oke, ya. Ini ya kasusnya ya. Yang ini juga nekuk sebenarnya ya. Ini nekuk, terus dia lurus. Oke, kalau saudara punya data ini, mungkin bisa dimasukkan. Ya. Jadi kalau antara ini ya, jadi antara titik perpotongan LOC dengan stoichiometri ke LFL, ini kan ada yang nekuk ini. Nekuk, baru kemudian lurus. Ya. Kayaknya dibuat lurus deh, Tapi kalau saudara punya data LOC, ya LOC, data lower limit in pure oxygen, ya dimasukkan aja, gitu. Gimana? Baik Pak. Nah untuk berarti titik belok itu harus kena di LOC-nya Pak ya? Di sini maksudnya, ya. Pokoknya yang bikin yang garis bawah ya. Garis bawah adalah dari perpotongan LOC stoichiometri ke LFL.
Nah, dari LFL dilanjutkan terus sampai motong ke garis apa ini? Fuelnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Saya izin bertanya juga Pak. Jadi ini kan yang data yang di titik di garis oksigen itu kan Pak LOL sama UOL. Itu kan Iya. kalau di appendix kan adanya untuk yang gas murni kan Pak, kayak metan, etan. Kalau kan misal kita kan campuran metan sama etan. Itu berarti kalau misalnya nyari buat yang campuran gimana Pak? Ya ini LFL UFL mix. Bukan Pak, yang di kiri Pak. Yang oksigen, impure oksigen. Iya. Sama. Cuma ini datanya data pure oksigen. Tapi kan yang pure oksigennya adanya yang masing-masing zat Pak, nggak ada yang campur. Ditambah berarti dikalkulasi kayak gitu juga. Ya, dihitung pakai ini. Oh. Baik Pak. Jadi ada dua ya. Kalau in air itu biasanya nyebutnya UFR, LFL. Kalau in pure oksigen itu upper limit in pure oksigen sama lower limit in pure oksigen ya. Lalu kalau LFL, UFL saja itu bisa in udara ya. Dalam udara, in air. Oke, ada lagi? Pak, boleh izin bertanya lagi tentang LOC-nya, Mas? Oke, silakan LOC. Iya, ini saya nemu di buku dan itu untuk perhitungan LOC-nya boleh yang di 12% itu tadi, terus ada yang mol full dikali sama mol oksigennya gitu, Pak. Kayak endorfin. Boleh mau tunjukkan, Mbak Astri? Oh iya. Ini masih buat satu nyawa sih. Lihat di manual solutionnya untuk yang mixture juga bisa LFL dikali sama duanya. Tapi ini saya kayak masukin ke sini aja sih Pak, nggak tahu benar atau salah. LOC, oke, coba kita lihat LOC-nya di mana? Datanya mana datanya? LOC-nya masing-masing. LOC, oh benar. Oh ini LOC-nya, jadi tadi bawah. LOC-nya itu dari perhitungan gitu Pak? Enggak, mesti bawa cek tadi yang example tadi. Nah ini kan LOC-nya metan 12, LOC-nya propan 11,5, heksan 12. Ya. Kemudian LOC yang dipakai itu adalah dia bisa pakai ini ya. Jadi 2% dari koefisiennya oksigen. Koefisien oksigen dalam per 1 mol ya, per 1 mol fuel ya. Per 1 fuel itu oksigen. Berarti 13, tapi bisa dipakai yang ini. Itu boleh dua-duanya gitu ya Pak? Another approach commonly used is the lowest. Jadi pilih yang paling kecil berarti ya. Use the LOC of the pure species with the lowest value. Jadi antara 12, 11,5 sama 12 pilih yang 11,5. Jadi kalau kita case-nya adalah 12 sama 11 pilih yang 11. Seperti itu. Ya. Tapi lebih aman sih pakai yang 11. Kenapa? Kalau pilih yang 11 itu memang lebih besar kan areanya, lebih aman, lebih enak. Jadi kalau misalkan tadi pakai perhitungan yang kayak di sini itu pasti lebih cenderung bisa salah karena dia bisa aja nggak kena UFL-nya gitu ya Pak berarti. Iya. Oke, Pak. Sebenarnya sih pakai yang paling kecil ini ya. Jadi pilih yang paling kecil sebenarnya. Karena kalau kita metan sama etan. Metan 12, etan 11, pilih yang 11. Ya. Ya, pilih yang 11. Kenapa kok pilih 11? Tadi kan saya asumsi bahwa ketika dia etan terbakar, memang nggak terbakar. Tapi ternyata saya salah. Kenapa? Karena ketika salah satu terbakar, itu dia akan menghasilkan energi ya. Dan dia juga menginisiasi bahan bakar yang lainnya terbakar. Jadi mungkin pertimbangannya Pak ambil yang paling kecil, pertimbangannya tersebut ya. Jadi pilih LOC yang paling kecil. Kembali aman.
Oke, ya. Baik, Pak. Masih, Pak. Mungkin kalau untuk data yang tadi yang 2% dari kebutuhan oksigen itu mungkin apabila saudara nggak nemu LOC-nya. Ya. Kalau nggak nemu data LOC-nya, saudara mungkin bisa gunakan perhitungan. Tapi kalau sementara nemu datanya, lebih baik pakai milih dari data. Ya, Hitungan tuh hanya estimasi gitu ya, Pak? iya estimasi ya. Betul. Pak. Estimasi. Baik, Pak. Jadi estimasi digunakan kalau nggak nemu data. Jadi kalau nemu data ya pakai data. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang ingin presentasi nomor 2? Oh, Delvin lagi. Gimana? Nggak masalah, Pak. Oke, silakan. Tapi kayaknya agak salah berarti tadi. Apa? Soalnya kan Sama. berubah diagramnya. Coba jangan. Ya, Pak. Jadi tadi kan dari nomor 2 itu soalnya itu jika sebuah vessel dengan 1000 liter, volume dengan 1000 liter, komposisi 50% dan 50% udara, jumlah nitrogen yang dibutuhkan untuk create flammability ya. Nah itu apakah bisa terjadi terjadi istilahnya flammable gitu. Nah di sini sih volume totalnya kan 1000, 50% fuelnya udah 500 liter. 50% udaranya kan berarti kalau kita asumsi 21% oksigen, 79% oksigen nanti dapat sekitar 39,5 sama 10,5. Nah, awalnya kalau dari diagram pertama saya itu tidak terbentuk api. Tapi kalau berdasarkan ngikutin yang terbaru ini nanti LOC daerah sini, nanti ketika ditarik garis itu bakal kena Pak 39,5 itu sehingga nanti masuk ke dalam flammable zone gitu. Sehingga nanti bisa terjadi api sih dari situ. Terus dari flammability diagram juga ya untuk 40% oksigen sama 10% oksigen juga bisa terjadi flammability kayak gitu. Itu sih Pak mungkin dari saya. Oke. Ini oksigennya berapa persen berarti? Kalau di sini yang pertama asumsinya coba 21% gitu Pak. Asumsinya 21% kan. 10%. Nah, nanti totalnya berarti 10% nanti ketika berarti di bawah masuk LOC apa enggak itu? Oh sorry, kalau di bawah 10% nggak masuk, sorry. Oh iya sih, aduh salah lihat aku. Oh ya, berarti nggak terjadi, memang benar kesimpulannya tadi Pak, berarti nggak terjadi kebakaran. Ya, sorry. Saya salah soalnya dia. Saya nggak mau soal 20%. Oke, jadi harusnya sih ini kita akan buat dulu supaya dia mencapai LOC harusnya ya. Kira-kira berarti lebih banyak udaranya daripada bahan bakarnya harusnya ya. Oke, ini coba saya kasih soal ya. Saya kasih contoh lah yang misalkan dia masuk ke dalam apa namanya? Oke. Dia dikatakan LOC dia mungkin fuelnya ini saya ganti aja deh ya. Fuelnya 25%, udaranya 20% ya. Ini volume berapa volumenya? 1000 liter ya? Iya Pak. 1000 liter. Ini tangki ya. Ini udah dalam bentuk gas ya ini ya, fuel sama airnya ya. Udah dalam bentuk gas. Oke, inisialnya sekian. Nah, kita cek dulu. Berarti kalau kita jabarkan ke O2 sama N2, berarti berapa ini? Kita calculate 0,21 kali 75. 15,75% Pak kalau O2-nya. Dan nitrogen? 59,25 Pak.
59,25. Oke, kita akan lakukan inerting. Nah, ini adalah initial conditionnya ya, initial conditionnya. Namun juga inerting, saudara harus punya target dulu. Target conditionnya kemana? Oke, target conditionnya mau kemana? Gimana kita membuat target kondisinya? Ini kan range-nya flammable ya. Ini range-nya flammable. Ya, flammable. Di terbakar. Target kondisinya itu harusnya not flammable apa flammable? Not flammable. Not flammable, ya. Di mana titik dia disebut not flammable? Di bawah LOC. Oke, for LC kita anggap berapa oksigennya? 11 nih. 10 aja ya, ya paling enak lah ya, aman jelas 10 ya, terserah kita. Itu tergantung. Memang kalau mau pas LOC ya boleh, cuma takutnya apa istilahnya itu pas dilakukan asli itu ternyata masih kurang, jadi mending langsung agak di bawahnya sekalian 5 atau 10% ataupun dibuat 5% ya terserah saudara. Cuma akhirnya kalau terlalu rendah dia boros nanti ya. Jadi kalau apa namanya terlalu besar atau terlalu mirip dengan LOC dia apa namanya nggak safety, tapi kalau terlalu jauh 5% safety tapi dia boros nitrogen. Oke. Nah, targetnya kita ini ya, targetnya kita ini. Oke. Nah, ini pakai caranya matek. Jadi saudara harus deskripsikan dulu case-nya gimana. Ini adalah sebuah tangki ya. Soal ini tangki, bukan ini tangki horizontal ya. Bekas penyimpan udah kosong, tapi dia mengandung udara dan uap bahan bakar. Ini perlu kita inerting ya, perlu kita inerting di sini. Asumsi saja, kita asumsi steady state gitu aja ya. Asumsi steady state. Kan kita masukkan N2 ini ya, masukkan nitrogen murni, keluar ya jelas campuran ya, kan kita inert ya. Ini N2 murni ya. N2-nya itu 100% ya. Flow-nya kita tetapkan aja berapa, mungkin 10 liter ya. 10 liter per menit ya, terserah ya. Pokoknya kalau steady keluarnya juga 10 liter per menit ya. Kalau dia steady state ya. Oke, kemudian gimana cara menentukan? Tadi kita harus buat yang awalnya oksigennya tadi itu berapa persen? 15,75 ya, awalnya 15,75% O2, kita harus bawa dia ke 10% O2. Nah, berapa waktu yang ditentukan, berapa total flow N2 yang dicari. Nah, pakai apa? Pakai neraca massa. Oke, neraca massa. Akumulasi dengan massa yang masuk. Ini neraca massa total dulu ya. Total. Ini akan saudara pasti pakai ini ya. Kalau saudara kerja di oil and gas, saudara pasti akan purging. Itu butuh berapa nitrogennya? Nanti saudara akan hitung pakai ini. Oke, rho densitasnya itu apa? Case ini. Rho adalah massa dibagi volume. Ya, di mana massa itu adalah BM dikali mol dibagi volume. Di mana N ini apa? PV sama dengan nRT. Berarti NV ya. N per V sama dengan apa ini? N per V dengan P per RT. Jadi kita juga P kali BM
per RT. Ya. Tekanannya untuk ATM. Suhunya anggapnya ini apa? 25 ya, 25 Celcius. Berarti apa? Kan kalau selama dia pressure-nya konstan, T-nya konstan, otomatis density-nya pasti konstan. Setuju? Ya. Bisa tulis aja ini, baca-baca nanti kalau misalkan tutup. Berarti apa? D rho kali volume tangki ya per dt sama dengan rho dikali volumetric rate yang masuk min rho kali volumetric rate yang keluar. Nah, karena P dan T-nya konstan ya, berarti densitasnya konstan. Nah, tinggal kalau kita anggap steady state ini V1. Nah, ini 0 ya. 0. Oke, ini sama-sama total. Berarti nggak ada perubahan volume, nggak ada perubahan tekanan. Jadi keluar ngobos gitu aja ya, ngobos. Oke, kita langsung pindah ke NM komponen. Nah, NM komponen dipilih apa? Lebih baik dipilih langsung oksigen, ya, karena kita fokusnya ke oksigen, mau cari oksigen. Apa? Berarti apa? Massa oksigen atau mol oksigen itu saya. Akumulasi massa oksigen per dt sama dengan massa oksigen masuk dikurangi massa oksigen yang keluar. Oke, ya. Massa oksigen apa? Ke sini ya. Gimana cari tahu massa oksigen dalam tangki? Volume tangki dikali apa? Oke, begini wis. Oke, mol N2 O2 ya. Mol dari O2 itu adalah apa? Ini ya. PV P parsial oksigen kali volume per RT. P parsial itu apa? Y oksigen ya, fraksi oksigen dikali PV per RT. PV per RT dia konstan. Oke. Ya, jadi jangan massa kan BM, karena BM sama, saya coret jadi mol gitu aja ya. Berarti apa? Dia jabarkan jadi PV per RT dikali D fraksi dari oksigen per dt sama dengan, nah, oksigen yang masuk dia nggak ada. Ini saya ganti mol aja ya, saya ganti mol biar nggak bingung udara. Pas saya kapan ya? Saya ganti M tapi ini kali-kali BM. Nanti pada ujung-ujungnya dia juga apa namanya dicoret ke BM-nya. Ini 0 minus ya, minus yang keluar kita anggap Y0-nya itu sama. Ya, berarti apa? Mol yang keluar adalah Y0, Y2 kali P volumetric radian 10 liter per menit ya, kali volumetric rate per RT. Oke. Kali BM ya, BM kan ada ya. BM ini coret, P-nya coret. P-nya coret ya, tinggal volumetric rate. Berarti apa? DY02 per dt sama dengan min rasio antara volumetric rate per volume ya, per volume kali Y YO2. Oke. Ya, ini saya keep dulu. Nanti persamaannya dia apa? D YO2 per dt min ini volumetric rate per volume total kali YO2 ya.
gampang ya, tinggal kita pindah apa namanya ini, kita pindah ruas D Y0 O2 per Y0 dengan min V per V, di mana V itu adalah berapa? Kira-kira mau 10 ya, 10 liter per menit. V adalah 1000 liter, berarti dia saya ganti 100 ya. Kalau gedein aja 100 ya, biar cepet ya. Jadi saya ganti aja biar cepet ya. 100 liter. Tapi saya misalnya nggak efek, namanya cuma di waktunya aja kok. Ya, biar cepet. Nah, 1/10. 1/10 D. Nah, kita integrasi. Di mana ya? Nah, berarti apa ini? Ln ya. Ln Y oksigen ya. Dari berapa tadi fraksinya? Awalnya itu adalah 15, ini dalam fraksi ya, berarti dia 0, ya. Dari 0,1575 ke 0,1 sama dengan berapa waktu yang dibutuhkan? Dari 0 sampai T ya, min 0,1 T. Oke, nah tolong dihitungkan, berarti apa ini? Ln 0,1 dikurangi ln 0,1575 sama dengan min 0,1 kali T. Ya, ini tolong hitungkan berapa T-nya. Oh, ini deh, hitungkan. Min 0,454. T-nya. Oh, T-nya. Ini berapa? Bisa ngapain ini berapa? Ln 0, itu berapa? Min 0,454. Min 0,5454. Ini berapa? Oh, sorry Pak, tadi udah total itu Pak, maaf. Oke, total nggak masalah. Ini ya, dengan gini ya. Dengan min 0,1 kali T. Berarti T berapa? 4,5 menit. Ya. Menit. Ya. Berarti total volume N2 yang dibutuhkan. Jadi kan karena masuknya adalah 100 liter ya, berarti apa? 100 liter. 100 liter per menit, lajunya dikali waktunya 4,54 menit. Berarti dia butuh 454 liter N2. Oke, di sini ada pertanyaan? Ya, ini akan berdampak. Beda laju nitrogen yang masuk, beda waktu yang diperoleh. Ya, tapi secara total dia sama nanti. Gimana? Apakah ada pertanyaan di sini? Cukup jelas? Apakah ada yang nggak jelas? Oke, ini saya anggap saudara pernah ngambil MTK ya, tapi jelas sudah pernah ngambil karena saudara sudah semester berapa ini? Semester 8, semester 7 kan ya, nggak mungkin nggak ngambil matematika teknik. Jadi sebenarnya KPK itu adalah gabungan dari keseluruhan saudara kita memikirkan safety, aspek safety dari ilmu yang telah saudara pelajari, baik itu di kimia fisik, kimia organik, MTK, kemudian apalagi kimia dasar, OTK, dan lain sebagainya. Di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Pak Rendra mungkin, iya Pak, bisa mau dicatat dulu Pak. Oke, mau disilkan. Iya. Kita anggap 100 ya, kalau muridnya.
Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi ini harus definisikan dulu. Jadi nggak asal saudara mengerjakan MTK-nya ya, tapi harus tahu targetnya. Jadi dari inisialnya gimana, saudara judge dulu apakah dari kondisi awal ini dalam diagram flammable apa enggak. Kalau dia non flammable ya memang kita nggak usah perlu hitung, nanti sudah nggak usah di-purging. 0 kebutuhan nitrogennya untuk purging. Kenapa? Karena memang sudah non flammable. Ya, tapi apabila dia flammable, ya flammable, maka kita perlu targetkan targetnya seberapa untuk supaya dia not flammable. Ya, oksigen kita target sampai ke 10%. Ya. Ini kalau kayak target ke lebih rendah 5%, dampaknya adalah kebutuhan nitrogennya jauh lebih besar. Ya. Kalau kita kita target ke lebih rendah, 12 dipaskan LOC 11% 12%, maka dia lebih sedikit. Ya. Jadi target ini perlu kita tentukan dari flammable diagram. Titik not flammable itu daerah mana? Nah, gitu. Ya, yang aman. Oke, cukup jelas? Apakah cukup jelas? Gimana? Cukup ya? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Cukup jelas. Oke, sip. Ya. Oke, ya. Saya ingin untuk pertemuan ini kita fokuskan untuk bahas fire ya. Jadi mungkin sisa waktu dari ini data case ya. Kita buat untuk belajar studi case. Ya. Jadi ya. Oke. Silakan. Jadi gini, kita akan buat tugas kelas ya. Tugas kelas. Ini simpel aja kok, nggak gampang. Ada yang susah aja yang tadi. Ini gampang. Deskripsikan. Ini lebih ke pengetahuan fire and explosion secara umum. Deskripsikan kegiatan di sekitar saudara yang berpotensi terjadinya fire dan explosion. Jadi silahkan saudara cari, terserah, boleh yang di pabrik, boleh yang di sekitar saudara, di rumah, di jalan, di industri, ya, dimanapun ya. Kemudian tentukan langkah yang diperlukan untuk mencegah, jadi untuk mencegah pada kegiatan tersebut. Dan nomor 3, tentukan langkah yang untuk menanggulangi apabila terjadi
fire ataupun explosion di kegiatan tersebut. Di sini apakah ada pertanyaan? Diskusikan kegiatan di sekitar saudara, ya, serah di rumah, di industri, ya, ataupun di kantor, kalau saudara kerja mungkin ya, di kelas, atau di ruangan saudara saat ini, di rumah, di kamar, ya, dapur, ya, macam-macam, silakan. Nanti ini, saya kira kerjakan ini cepat aja ya, cukup 2 halaman aja, boleh, 1 halaman lah, serah. Kerjakan 1 sampai 2 halaman aja. Kalau 1 halaman cukup ya. Halaman file PDF. Ya. Tadi harus saudara diskusikan dulu. Jadi kegiatannya apa, deskripsi kegiatannya apa, dan ruangannya apa. Mungkin itu diskusikan dulu. Dan apa yang menyebabkan potensi fire dan explosion. Ini saya tambahin ya, ini ya. Soalnya supaya bisa mencegah dan menanggulangi, kita harus tahu dulu apa hal yang dapat menyebabkan jadi harus tahu dulu. Jadi sudah deskripsikan, dicari apa penyebabnya, mencegahnya apa, menanggulanginya gimana. Oke, kita start dari jam 11 saat ini ya, sampai jam berapa? Mau jam 12 sampai jam 1 untuk tugas ini. Langsung dikumpulkan ya ini Pak? Iya, dikumpulkan. Kalau materi minggu depan langsung ganti materi. Jam 1 aja Pak. Satu, oke. Di-upload pukul 13. Karena gampang ya ini ya. 1 halaman aja kok. 1 halaman aja. PDF di-upload pukul 13. Oke, di sini apakah ada pertanyaan lagi? Ini sih Pak, izin tanya, ini kegiatannya boleh lebih dari 1 ya Pak? Oh, boleh kalau lebih. Minimal 1. Ya, minimal 1. Baik, terima kasih Pak. Nggak mungkin 0. Oke ya. Oke. Boleh 2. 2 boleh, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin sekian ya. Ini silakan di di screenshot. Saya taruh di classroom ya. Oke, ini silakan dikumpulkan jam 13.00. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas Pak. Sudah jelas Pak. Nah, untuk materi sudah dapat ya, materi fire and explosion. Sudah Pak. Oke, jadi semua penyebab api, langkah-langkah prevention sama penanggulangan ada di PPT, silakan dipelajari di sana. Atau saudara kalau punya referensi lain silahkan dimasukkan di dalam tugasnya. Ini bisa menjawab kira-kira langkah apa prevensi yang tepat. Oke, kalau gitu kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, manfaatkan waktu yang tersisa yang untuk bisa mengerjakan tugasnya. Ini mau saya buat, silakan mau diakses apa enggak Zoom-nya. Kalau mau diskusi juga boleh. Ini saya on-kan terus Zoom meeting-nya, ini saya live ya. Oke. Gimana? Oke, baik. Kalau gitu demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak, terima kasih Pak.